Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Malis dari kelas AM 5B Malam dengan NIM 41122111055. Di sini saya akan mempresentasikan Project Equity Analysis Report Industrial Sector dari satu emiten yang telah dipilih yaitu PT Tanah Laut Tbk untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis laporan keuangan. Yang pertama ada profil PT Tanah Laut Tbk. PT Tanah Laut Tbk atau disingkat INDX bergerak dalam bidang penyediaan jasa, terutama pengembangan dan pengoperasian pelabuhan dan terminal, serta jasa logistik dan transportasi laut. Sepanjang tahun 2020, kegiatan perusahaan ini, Peron ini seperti melakukan kegiatan kantor pusat, pengembangan inisiatif bisnis baru di bidang jasa, penyewaan ruang kantor, pelabuhan terminal dan transportasi, serta solar fotovoltaik dan energi storage system. Selanjutnya ada layanan atau kegiatan yang dihasilkan PT Tanah Laut Tbk. Yang pertama, jasa pengangkutan laut. Untuk PT Tanah Laut Tbk ini menyediakan layanan transportasi laut untuk pengiriman berbagai jenis barang, termasuk komoditas energi seperti batu bara, minyak, dan gas. Selanjutnya ada jasa logistik. Perusahaan ini menyediakan solusi logistik terpadu, termasuk distribusi penyimpanan dan manajemen rantai pasok untuk berbagai sektor industri. Selanjutnya ada sewa kapal. PT Tanah Laut ini menawarkan layanan penyewaan kapal, baik pengangkutan barang maupun keperluan lain. Di samping ini ada struktur pemegang saham dengan persentasi paling tinggi dipegang oleh Equatorek SDN BHD dengan persentasi 56,3%. Selanjutnya di sini ada aksi korporasi terkait dengan investasi dan interkorporasi PT Tanah Laut Tbk. Untuk investasi bisa dilihat yang pertama ada aset tetap. Aset tetap, perusahaan memiliki aset tetap yang konsisten meningkat sejak tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2023, aset tetap mencapai 47,465 juta, naik dari 23,535 juta pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya investasi signifikan pada aset-aset fisik atau operasional untuk mendukung aktivitas perusahaan. Peningkatan aset tetap dapat menunjukkan fokus perusahaan untuk memperkuat infrastruktur atau kapasitas operasionalnya. Jadi ini mungkin diarahkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya ada proyek dalam pelaksanaan. Untuk itu tidak ada lokasi dana ke proyek berjalan. Perusahaan tampaknya lebih fokus pada investasi aset tetap atau pengembangan lain yang tidak dicatat di kategori. Jadi kurang kurang adanya data, jadi kita belum tahu dapat menjadi sinyal bahwa investasi ini dilakukan pada pengadaan langsung aset atau mungkin strategi diversifikasi perusahaan ke area non-capex. Selanjutnya untuk kinerja investasi dalam rasio. Bisa kita lihat di rasio aktivitas yang mengukur pendapatan terhadap rata-rata total aset cenderung rendah, menunjukkan efisiensi rendah dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Dalam jangka panjang ini menjadi fokus perbaikan agar aset yang diinvestasikan memberikan pengembalian yang optimal. Selanjutnya untuk interkorporasi. Yang pertama kita lihat di pendapatan dan beban usaha ya. Untuk pendapatan perusahaan menurun signifikan dari 4,800 juta pada 2019 menjadi 1,456 juta pada 2023. Penurunan ini dapat diindikasikan sebagai dampak dari perubahan strategi bisnis kompetisi pasar atau gangguan operasional. Jika ada aksi
interkorporasi seperti kolaborasi strategis, joint venture, atau akuisisi, dampaknya tidak terlihat secara langsung dalam peningkatan pendapatan atau laba. Yang selanjutnya kita bisa lihat di beban umum dan administrasi. Jadi beban administrasi ini terus meningkat ya, mencapai 611 juta pada 2023. Jadi ini menunjukkan adanya tekanan operasional mungkin akibat dari penyusunan interkorporasi seperti reorganisasi atau upaya penetrasi pasar baru. Jadi jika perusahaan melakukan ekspansi atau interaksi korporasi baru, jadi efisiensi dalam pengelolaan biaya ini harus menjadi perhatian. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas perusahaan pada tahun 2023 mencapai 37,674 juta. Kita lihat turun dari 54,640 juta pada tahun 2019. Jadi penurunan ini menunjukkan bahwa aksi-aksi kooperasi yang dilakukan tidak menghasilkan pertumbuhan positif pada nilai pemegang saham. Jadi penurunan ekuitas bisa menjadi sinyal adanya potensi divestasi aset, akuisisi yang kurang berhasil, atau kerugian operasional yang signifikan. Selanjutnya, yang kedua ada perhitungan finansial distress PT Tanah Laut Tbk. Bisa kita lihat untuk analisis Z-score PT Tanah Laut Tbk di tahun 2019 bernilai 8,198, yang berarti perusahaan ini dalam kondisi yang sangat sehat pada tahun 2019 ini, berada jauh di batas aman, terus risiko keberangkutan yang sangat rendah. Selanjutnya untuk tahun 2020 masih dalam zona aman, menjadi penurunan signifikan dari tahun sebelumnya, menunjukkan mulainya ada tekanan keuangan. Dan di tahun 2021 memasuki zona abu-abu 1,956, berarti kondisi keuangan mulai mengkhawatirkan. Untuk risiko kebangkrutan mulai meningkat. Dan lanjut di tahun 2022, 1,571, yang berarti memasuki zona berbahaya, merah ya. Risiko ini kebangkrutan yang tinggi membutuhkan tindakan perbaikan segera. Dan tahun 2023, minus 0,641, ini sangat berbahaya. Nilai negatif ini menunjukkan kondisi kritis. Jadi risiko kebangkrutannya sangat tinggi. Mungkin menandakan melemahnya stabilitas keuangan pada tahun 2022 ini perusahaan telah memasuki risiko yang tinggi, dan di tahun 2023 posisi keuangannya memburuk secara drastis. Untuk menganalisis penyebabnya, yang pertama penurunan kinerja operasional, seperti penurunan efisiensi penggunaan aset, bisa juga penurunan kemampuan menghasilkan laba, ketidakefektifan manajemen modal kerja. Yang kedua, masalah struktural, ketidakseimbangan antara aset dan liability. Terus struktur modal yang tidak optimal dan beban hutang yang meningkat. Bisa kita lihat di tahun 2019 sampai 2023 total hutang meningkat dari 6 miliar sampai 14 miliar. Untuk langkah pencegahan kebangkrutannya, yang pertama bisa tindakan darurat jangka pendek seperti audit keuangan menyeluruh, penghematan biaya operasional, negosiasi dengan kreditor. Terus ada juga yang kedua restrukturisasi keuangan seperti penjadwalan ulang utang, mencari sumber pendanaan baru, menjual aset non-produktif. Bisa juga perbaikan operasional seperti optimalisasi penggunaan aset, peningkatan efisiensi operasional, evaluasi dan perbaikan model bisnis. Dan selanjutnya, yang terakhir Eva. Bisa kita lihat di sini
bahwa di tahun 2019 perusahaan merusak nilai pemegang saham ya karena laba atas modal yang digunakan jauh di bawah biaya modal. Untuk EVA-nya bernilai negatif yang menunjukkan tidak terjadinya proses nilai tambah ekonomis atau NITAMI perusahaan. Di tahun 2020, EVA-nya bernilai masih dengan negatif 509.968.017, tapi lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi perusahaan masih gagal menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biaya modalnya. Untuk di tahun 2021, peningkatan EVA-nya berlanjut mendekati titik impas, tetapi penurunan nilai terus berlanjut. Untuk pertama kalinya di tahun 2022, perusahaan ini menghasilkan EVA yang positif. Ya, menunjukkan bahwa perusahaan menciptakan nilai pemegangan saham pada tahun ini. Untuk 2023 masih positif juga, tapi menurun dibandingkan tahun 2022. Mungkin penyebab EVA negatif ini dari tahun 2019 sampai 2021 ini perusahaan terus menerus menghancurkan nilai selama tahun-tahun ini karena biaya modal rata-rata tertimbang WACC yang tinggi dikombinasikan dengan pengembalian yang rendah. Jadi berkontribusi terhadap EVA yang negatif. Selanjutnya ada perubahan haluan pada tahun 2022. EVA positif menandai perubahan yang signifikan. WACC yang lebih rendah karena berkurangnya biaya utang dan faktor risiko dan peningkatan laba operasional bersih setelah pajak atau NOPAT. Jadi berkontribusi pada peningkatan ini. Selanjutnya penurunan 2023 EVA tetap positif, tapi penurunan dibandingkan 2022 menunjukkan tantangan dalam mempertahankan profitabilitas atau biaya modal yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, di tahun 2019 sampai 2023, EVA PT Tanah Laut Tbk negatif yang menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis NITAMI perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.